Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani, bisa dipanggil dengan Bu Is. Di sini saya pengampu mapel kimia di kelas 10 TKR dan kelas 10 RPL. Di awal pertemuan ini kita akan membahas mengenai perubahan materi. Mari kita belajar mengenai perubahan materi secara bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel SMK Muhammadiyah Kesesi. Kita lanjut ke materi. Di sini ada perubahan materi. Materi dapat berubah keadaannya menjadi bentuk yang lain dikarenakan sifat yang memiliki materi itu sendiri. Dilihat ya, di situ ada dua benda. Yang pertama adalah es yang dipanaskan, kemudian yang kedua ada gula pasir yang juga dipanaskan. Bahwa di sini yang namanya perubahan materi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama kita masuk ke perubahan fisika, bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Di dalam perubahan fisika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadi perubahan wujud, kemudian terjadi perubahan bentuk, kemudian bersifat reversibel atau kembali ke wujud semula dengan mudah. Nah, perubahan wujud es yang semula berupa padatan ketika dipanaskan menjadi cair. Terlihat bahwa perubahan ini tidak menghasilkan zat baru, karena apabila air didinginkan kembali maka akan membeku. Kemudian yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Ciri-ciri dari perubahan kimia sendiri, yang pertama adalah timbulnya gas, kemudian terbentuknya endapan, perubahan suhu, perubahan warna, irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kalau tadi ada es, yang kedua ini ada yang namanya gula pasir ya. Gula, ketika gula dibakar maka perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia, karena pada peristiwa ini gula menjadi karamel yang berwarna kecoklatan. Selain itu, karamel tidak dapat kembalikan wujudnya seperti gula kembali. Setelah melihat kejadian di atas, dapatkah kalian kemudian membedakan mana yang menjadi perubahan fisika dan mana yang menjadi perubahan kimia? Coba dilihat di sini, kalian disuruh untuk mengelompokkanlah beberapa peristiwa berikut sesuai dengan jenis perubahannya, sesuai dengan tabel pengamatan. Di situ ada 6 benda ya. Yang pertama ada yang namanya tablet, kemudian ada apa itu? Gula. Yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama perubahan yang terjadi ketika multitablet vitamin berkarbonasi dilarutkan ke dalam air menimbulkan gelombang-gelombang udara. Nah, perubahan ini disebut dengan perubahan kimia, karena pada perubahan wujud tablet ini menghasilkan gas atau gelembung udara. Nah, kemudian itu yang di sampingnya ada melarutkan gula ya. Pada saat gula dilarutkan, gula yang semula padat menjadi cair, namun tidak dihasilkan perubahan warna, perubahan suhu, perubahan gas maupun zat baru. Rasa pada larutan gula tetap sama, dan ketika larutan gula kembali maka akan dihasilkan gula kembali ya. Maka perubahan ini dinamakan dengan perubahan fisika. Kemudian yang ketiga itu yang di bawahnya, perubahan indikator atau pencampuran indikator kol merah yang semula berwarna ungu ketika mengenai larutan basa menjadi warna kehijauan, merupakan perubahan kimia, karena perubahan ini berkaitan dengan sifat indikator yang spesifik untuk setiap pH larutannya. Nah, itu di sampingnya ada kapur yang semula berukuran besar. Jika kita hancurkan menjadi serbuk-serbuk putih,
merupakan perubahan fisika karena kapur tersebut tidak berubah menjadi materi baru, hanya berubah ukurannya saja. Kemudian itu yang keempat, kamper ya, yang di bawah. Kamper yang menyublim merupakan perubahan fisika. Kamper berupa padatan dapat berubah menjadi gas. Kamper tidak berubah menjadi zat baru, hanya berubah wujudnya menjadi gas. Kemudian yang terakhir ada pencampuran antara kedua larutan kalium iodida dan timbal nitrat menghasilkan endapan kuning. Perubahan ini merupakan perubahan kimia karena berubah zat baru berupa endapan kuning timbal ioda. Seperti itu ya. Dapatkah kalian mengelompokkan yang sudah tadi Bu Is jelaskan? Nah, di sini kalau kita disuruh untuk mengelompokkan ke perubahan fisika dan perubahan kimia, berarti yang termasuk ke dalam perubahan fisika ada gula, ada kapur, dan juga ada kamper. Kemudian perubahan kimia di situ ada tablet berkarbonasi, kemudian indikator kol merah dan pH ya, di situ ya Kl dan Pb. Nah, itu anak-anak sekilas perubahan materi yang disampaikan. Kemudian tugas kalian di rumah adalah silahkan kalian mencari contoh perubahan fisika dan perubahan kimia di lingkungan rumah kalian masing-masing. Minimal 10 ya, dikirim lewat WA saya. Sekian penjelasan dari saya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.